إنك تصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على النبي الهاشمي محمد وعلى آله وسلم تسليما اللهم صل على النبي الهاشمي محمد وعلى آله وسلم تسليما اللهم صل على النبي الهاشمي محمد وعلى آله وسلم تسليما اللهم صل وسلم على سيدي وحبيبي وطبيبي قلبي وجسدي وروحي سيدي رسول الله محمد بن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت إكسير وغني أنت مصباح صدوري يا حبيبي يا محمد يا عروس في كائني يا حبيبي
Ya Muayyad Ya Majad Ya Imam al-Qiblataini Qul ya Azim Antal Azim Qad amana Amrun Adim Wa kullu syai'in hammana Ya hunu bismika ya Azim Qalbi qudbi wa qalbi lubnani Siri khadiri wa ainuhu urfani Harunu adli wa kalimi ruhi Fir'auni nafsi wa hawa hamani Qul ya azim antal azim Qad amana amrun adim Wa kullu syai'in hammana Ya hunu bismika ya Azim Allahumma salli Assalamualaikum ya Rasulullah Assalamualaikum ya Miftahul Ghaib Assalamualaikum ya Rijalul Ghaib Assalamualaikum ya Sayyidi Abdul Qadir Al-Jailani Assalamualaikum ya Syahiduna wa mursiduna Syai'aman sahibul wafatajul arifin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi waffaqa man syaa'a min 'ibadihi li adaa'i afdalit ta'ati wa iktisabi akmalis sa'adati wa asyhadu an la ilaha illallahul muttashibu bi jamil kamalati wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu afdalul makhluqati sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi al-anjumin nirati salatan wa salaman da'imaini ma damatil ardu was samawati amma ba'du Subhanaka la ilma lana wa illam tana innaka antal alimul hakim Subhanallah walhamdulillah wa la hawla wa la quwwata illa billah Allahumma ya Rabba Muhammadin wa ali Muhammadin wa salli Muhammadin wa ala ali Muhammadin wajzi Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahlu Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad ad-duril azhar wal yakutil ahmar wa nuril adhar wa syirrillahil akbar Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar Sahabat insyaallah dimuliakan oleh Allah pada malam hari ini. Marilah yang pertama kita sampaikan puja dan puji syukur kehadirat ilahi Rabbi Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah wa syukrillah atas kudratnya, atas iradahnya. Pada malam hari ini kita sama-sama masih diberikan nikmat hidup, nikmat iman, nikmat Islam.
kita masih bisa sama-sama mengisi waktu, ya. Semoga waktu yang terisi malam ini adalah menjadikan waktu yang baik menurut pandangan Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga dilimpah curahkan kepada junjungan alam baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, kerabatnya, ahlul baitnya dan seluruh pengikut setianya, para sahabat, tabi'in, tabi'in, para syuhada dan seluruh pengikut setianya sampai akhir zaman. Semoga semuanya senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan dalam kebahagiaan semua. Dan tidak lupa juga sampaikan salam yang setinggi-tingginya kepada Guru Agung Pengarsa Abah Syekh Ahmad Sohibul Wafatajul Arifin radhiyallahu an beserta keluarga besarnya, khususnya Pengarsa Umi, para putra, putri, cucu, cicit, semua keluarga besar Pondok Pesantren Suralaya Kejembaran Rahmaniyah. Semoga semuanya adalah senantiasa diberikan kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga waalaikumsalam, assalamualaikum kepada sahabat yang hadir ya pada malam hari ini yang live ikut, Kang Anai, Kang Botoy, Bang Hanif ya, semua, Bang Muhammad Syafi'i, Kang Anang, Kang Muhammad Alim dan juga Teh Puji ya. Tadi yang semua ya yang sudah tidak nampak lagi di layar. Dan buat Kang Botoy, buruan gara menang pamajikan Kang Botoy ya, didoakan ku abahnya sing enggal gaduh apa namanya perencangan dina hirup tadi semua. Sahabat, malam hari ini insyaallah kita akan lanjutkan kajian kita adalah Kitab Hikmah yang ke-62 adalah kemarin kita sudah bahas sedikit ya pada saat kita membahas hikmah yang ke-61 ya. Dalam hikmah yang ke-62 ini adalah Syekh Athaillah Iskandari menyampaikan kepada kita adalah Bismillahirrahmanirrahim. Malam yashkurin ni'am faqad ta'arrada li zawaliha wa man syakaraha faqad qayyadaha bi'iqaliha. Malam yashkuri ni'am, siapa yang tidak mensyukuri nikmat, faqad ta'arrada li zawaliha, maka berarti sedang berusaha dia melepaskan nikmat itu tadi semua. Maka nikmat itu banyak kepada kita. Ada nikmatul ijad, adalah nikmat yang Allah berikan kepada kita adalah tentu adalah hidup kita. Maka inilah yang nikmat terbesar yang Allah berikan, karena yang lain itu adalah hanya dampak daripada hidup. Maka nanti di akhir pembahasan Abah ingin mengajak kepada kita, ayo kita kembali adalah mensyukuri nikmat ruh yang pada saat Allah tiupkan faida sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi, bahwa kita telah dititipi oleh Allah ruh, sebagian ruh Allah kepada kita. Dan juga pada diri kita ada hakikat Nur Muhammad yang nampak pada diri kita adalah 7 sifat ma'ani, di mana adalah melekat pada tubuh kita ini adalah segala gerak adalah merupakan kudratnya, dan juga segala keinginan adalah iradahnya. Penglihatan kita adalah basornya, adalah kalam yang keluar dari kita adalah kalamnya, dan pendengaran dari kita adalah samanya. Sementara hidup kita adalah hayatnya, dan ilmu kita adalah ilmunya. Berarti sesungguhnya itulah makna bahwa diri kita adalah wasyi'a tadi, wasyi'a ya, kursiyuhus samawati wal ar, termasuk kita adalah bagian daripada apa namanya bumi dan langit yang semuanya adalah al-muhit, adalah dicakup oleh Allah, diliputi oleh Allah, sebagaimana tubuh kita sekarang ini diliputi oleh udara ini semua tadi semua. Jadi kita ini betul-betul dikurung, diliputi ke atas, ke dalam, keluar, ke samping, ke belakang, atas, bawah, dalam juga semuanya. Sebetulnya kabulan kula ilaha illallah tadi semua tadi. Nah inilah ya. Jadi nikmatul ijad adalah diantaranya hidup, setelah hidup tumbuhlah tadi. Nikmat-nikmat yang lain kita bisa bicara tadi kan. Nikmat bicara, nikmat tadi. Tidak semua mulut bisa bicara. Nikmat mata, tidak semua mata bisa melihat. Nikmat telinga, tidak semua telinga bisa mendengar. Nikmat tangan dan kaki dan badan seluruhnya adalah tidak semua adalah berjalan sesuai dengan
aturannya. Maka marilah kita syukuri sebelum kita adalah mensyukuri nikmatul imdad, adalah nikmat-nikmat yang datang berikutnya adalah sebagai karena adanya nikmatul ijad itu tadi semua. Tapi yang paling penting itu adalah nanti saya akan mengajak adalah bagaimana mensyukuri nikmat ruh dan bagaimana kita mengembalikan hakikat ruh ini milik Allah, kembali pada Allah tadi semua sebelum diminta untuk kembali. Inilah ikhlas ya semua. Nah, adapun yang malam yashkuri ni'am faqad ta'arrada li zawaliha, juga yang berkaitan dengan dunia tadi semua. Yang berkaitan dengan kehidupan kita di alam dunia ini, dan maka bagaimana mensyukuri nikmat itu adalah maka disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW. Yang pertama adalah nikmat adalah dengan bil lisan tadi semua. Maka adalah kita pertama nikmat bil lisan itu kita ucapkan segala nikmat yang tadi yang kita rasakan, nikmat hidup, nikmat ruh, nikmat iman, Islam, ihsan yang ada pada kita. Dan juga nikmat tadi seluruh aspeknya dari kudrat, iradat, hayat, ilmu, sama, kalam, basar, semuanya berjalan sesuai dengan sebagaimana atas kehendaknya. Inilah juga kita syukuri tadi semua. Maka sebagai tanda syukur setelah diucapkan dengan lisan, maka ada nikmat yang syukur bil arkan tadi semua. Adalah bagaimana menggunakan mata pada tempatnya, menggunakan telinga pada tempatnya, menggunakan mulut pada tempatnya, menggunakan tangan dan kaki, pikiran dan hati kita adalah betul-betul sebagaimana. Karena syukur berarti adalah menempatkan segala perkara sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh pemberinya. Sementara kufur adalah menggunakan apa yang dititipkannya adalah kepada perkara-perkara yang justru. Maka di situ ada syukur nikmat, ada syukur nikmat. Nah ini. Jadi kalau orang itu kalau nikmat, syukur nikmat tadi semua. Tapi perkara yang buruk adalah syukur itu adalah nikmat tadi semua. Jangan sampai terjadi. Kita tidak boleh mensyukuri nikmat. Nikmat itu adalah perkara yang buruk, nikmat adalah perkara yang baik tadi semua. Ya, maka jangan sampai kita kufur nikmat. Kufur itu adalah berarti menutup. Inilah bagian daripada syukur bil qalbi. Kalau seandainya kita tidak mampu melihat bahwa sesungguhnya segala nikmat yang ada pada kita ini adalah dari Allah tadi semua. Maka yang pertama adalah dikatakan adalah syukurilah nikmat yang kecil. Karena dikatakan oleh baginda Nabi, malam yashkuril qalila lam yashkuril katsira. Orang yang tidak mensyukuri nikmat yang kecil, dia tidak akan bisa mensyukuri nikmat yang banyak. Sebelum nikmat yang banyak itu datang pada kita, marilah kita syukuri nikmat yang kecil. Apapun yang ada pada Allah itu adalah pada dasarnya adalah nikmat. Nah, termasuk nanti di penghujungnya bagaimana kita adalah menjadi manusia adalah yang menjadi pemenang di dalam kancah perjalanan hidup kita di alam dunia ini, sahabat tadi semua ya. Nah, kemudian ada syukur setelah bilisan bil qalbi. Nah, di antara bilisan setelah ucapkan alhamdulillah, maka ucapkan alhamdulillah dan ucapkan terima kasih karena nikmat dari Allah itu ada yang membawanya. Malam yashkurinas lam yashkurillah. Maka tidak ada katakannya selama kau tidak bersyukur pada manusia yang membawa nikmatnya, maka sesungguhnya engkau tidak bersyukur pada Allah. Tadi semua. Inilah sahabat, inilah makanya dan kemudian yang kedua dengan lisan adalah ucapkan tadi. Tahadus bin nikmah, mengucapkan tadi. Menyampaikan kabar kepada keluarga, pada sahabat, aku sudah mendapatkan nikmah. Inilah yang harus kita ucapkan. Ada wa amma bi nikmatika rabbika fahaddis. Itulah ucapkan hamdalah, alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah ya Allah dari semua nikmat yang Allah limpahkan pada diri kita. Ini sulit menurut kita ini mengucapkan alhamdulillah. Karena biasanya orang itu selalu menganggap adalah alhamdulillah itu diucapkan pada saat nikmat, dia anggap ada rezeki yang besar. Pada sesungguhnya hidupmu saja sudah rezeki yang besar. Melihatmu sudah rezeki yang besar. Segalanya, kenormalan tubuhmu. Sementara yang kau harapkan adalah ecek-ecek barang-barang yang tidak berharga tadi semua. Justru itulah yang kau mendambakan, sementara syukur nikmat yang begitu besar yang nyata sudah bersama kita adalah dilupakan oleh kita. Itulah ya kita
nikmat setelah bilisan, ada biqalbi, menegaskan sesungguhnya nikmat itu adalah datang dari Allah. Dan kita mampu melihat Allah sebagai, karena tidak ada dikatakan adalah wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Kata Allah dalam Al-Quran, tiada terjadi suatu nikmat bagimu melainkan itu dari Allah, kata Allah. Maka itulah la in syakartum la azidannakum. La in syakartum la azidannakum. Bila kamu bersyukur, maka kami tambahkan nikmat itu tadi semua. Maka pada saat kita mensyukuri nikmat kecil, maka kita akan diberikan nanti hati kita itu dengan nikmat kecil aja rasanya besar dalam mata kita. Ini yang berat sahabat tadi semua. Makanya Abah pernah menjelaskan tentang kadal fakru ayyakuna kufron. Bahwa sesungguhnya yang disebut fakir itu adalah bukan dia tidak punya harta, tapi dia tidak mampu bersyukur dengan nikmat yang kecil itulah sehingga dia menjadi fakir. Fakir itu al-fakr. Fakir itu adalah tidak pernah cukup. Nah inilah yang sebetulnya wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Maka sesungguhnya kalau dia kufur nikmat, maka dia akan diberikan rasa haus di dalam hatinya. Dia punya satu, ingin dua. Yang kedua itu lebih haus dari yang ketiga. Tiga lebih haus lagi. Itulah siksa sebetulnya. Inilah makanya Nabi menyuruh pada kita membiasakan mensyukuri nikmat yang kecil. Karena itulah pada saat kita mensyukuri nikmat yang kecil itu, kita insya Allah akan diberikan nikmat yang besar. Tadi, inilah sahabat ya, pada dasarnya tidak ada nikmat kecil. Semuanya sebenarnya adalah nikmat besar dari Allah itu. Inilah yang faham. Adapun ukuran kecil dan besar itu adalah tergantung daripada keamanan diri kita. Kasih sayang Allah kepada kita dalam berkaitan dengan kehidupan ini, rizki misalnya, adalah tergantung daripada di mana tingkatmu selamat. Kalau engkau selamat dengan 1 miliar, Allah lebih senang memberimu 1 miliar. Tapi kalau 1 miliar akan mencelakakanmu, ternyata engkau selamat dengan 10.000, maka Allah akan berikan 10.000 dari semua. Jadi pada dasarnya sedikit dan banyak yang kau miliki sekarang itu adalah yang terbaik dari Allah. Karena Allah tahu kau adalah termasuk jiwa yang sombong dan tidak akan mampu membawa harta itu. Sedikit pun kau tidak bisa mensyukurinya, apalagi dalam keadaan banyak. Akhirnya kau akan mendolimi dirimu sendiri dan akhirnya mendolimi orang lain. Jadi wahai sahabatku yang barangkali anda masih ngeluh rezekinya belum banyak, sesungguhnya jangan menyalahkan Allah, salahkan diri sendiri. Karena pada dasarnya seperti anda adalah anak kecil dan Allah melihat bahwa rezeki yang kau minta itu adalah golok yang tajam. Selama membahayakan dirimu, kau belum dewasa memegang golok itu. Sampai kapanpun kau tidak akan diberi izinkan. Saking Allah itu sayangnya pada dirimu. Jadi jangan salah memandang. Ya. Jadi kalau kita salah memandang tambah celaka. Udah. Nah, makanya nanti banyak orang yang disebut al-fakir itu, dia memiliki harta yang banyak tapi tidak pernah merasa puas. Itulah walain kafartum inna adzabi lasyadid. Sebelum nanti di akhirat, di dunia dia akan disiksa dengan rasa kekurangan, takut kehilangan. Inilah maka orang yang tidak bersyukur nikmat itu akan menjadi jiwa yang bahil, tidak mau memberi, takut hartanya berkurang, takut hartanya hilang. Inilah bahaya. Inilah sesungguhnya neraka sebelum neraka. Maka kalau kita ingin surga, maka tadi pada saat anda punya air tadi semua. Nah, ini juga akan menjadikan perjalanan hidup kita. Ini adalah air putih segelas ini, bening. Kemudian kita teteskan setetes air, setetes minyak di sini. Minyak itu tidak akan bersatu dengan air. Walaupun minyak itu adalah air, tetapi minyak itu adalah sudah menempel unsur yang lain pada minyak itu. Maka pada saat minyak itu disatukan kepada air, maka dia tidak akan menyatu. Jadi pada dasarnya kunci bahagia adalah dengan melepaskan tadi semua. Melepaskan apa? Pada saat anda punya iri, maka lepaskanlah iri itu, rubah jadi cinta. Pada saat dengki, hilangkanlah, lepaskan dengki itu, rubah dari cinta. Karena pada saat kita iri dan dengki, maka sesungguhnya nanti energi yang datang pada kita adalah keburukan. Datang kebencian dari orang, iri dari orang, dengki dari orang. Godop juga sama. Energi itu kita rubah dengan cinta tadi semua. Maka inilah hidup ini tentang melepaskan. Harta juga harus dilepaskan tadi semua. Jangan dipegang oleh kita tadi semua. Karena hidup ini adalah tentang tadi. Sama seperti air ini. Pada saat air ini segini, kalau anda ingin mendapatkan tambahan, maka harus lepaskan. Bismillahirrahmanirrahim. Maka pada saat ada ruang kosong,
maka dialah akan bertambah di situ. Maka orang yang kaya hatinya, berapapun nikmat yang diberikan, dia akan bisa mensyukuri. Tadi, maka disitulah, ayo syukuri nikmat yang ada. Syukuri nikmat itu walau kecil. Seumpama Anda biasa minum air manis, biasa minum air putih, biasa minum air putih, pada saat nanti, kalau Anda terlalu biasa dengan air manis, pada saat Anda hanya meminum air putih, maka terasa air putih itu pahit di lidah Anda. Dari semua. Tapi kalau Anda biasa untuk menerima air yang pahit, Anda minum patrawali, Anda minum kopi pahit, pada saat minum air tawar. Saya sudah terbiasa sekarang minum air kopi pahit. Ini makanya saya minum air putih, terasa manisnya luar biasa. Bismillah. Betul-betul manis air ini. Inilah pelajaran pada hidup. Kau syukuri nikmat kecil, sebesar apapun nikmat yang datang, besar di matamu. Pada saat engkau sudah mampu melihat besar nikmat yang kecil daripada Allah, barulah siap-siap engkau untuk dititipi oleh Allah. Tapi kalau tidak pernah kita mensyukuri, yang pertama adalah nikmatul ijad diri kita. Mengeluh perkara yang belum ada, yang di luar diri kita semua. Maka itulah sumber tadi. Makanya kalau demikian adanya, silakan. Berarti Anda yang memilih hidup Anda, itulah cara hidup kita yang harus kita pilih. Maka bagaimana cara melepaskannya dari semua? Demikian pula ruh kita nanti. Anggaplah bahwa sesungguhnya hakikat alam ini adalah bahrul hayat. Maka ibaratkan adalah yang sebutkan apa namanya, hakikat Nur Muhammad itu adalah merupakan hakikat bahrul hayat. Bahwa baginda Nabi adalah abah arwah, bapaknya arwah tadi semua. Tapi ruh kita pada saat keluar, masuk ke dalam jasad kita. Dalam jasad kita ruh itu seumpama minyak. Yang tadinya air, sekarang air itu mengandung unsur yang lain. Ada anak, ada istri, ada harta, ada sawah, ada kebun. Maka dia sudah menjadikan minyak. Maka pada saat dicelupkan dia kembali nanti, maka disitulah sebetulnya kesusahan akan datang pada ruh kita. Karena harusnya, itulah makanya kita lepaskan kita dari segala apapun di alam dunia ini. Seumpama kita adalah setetes air, kita bagian daripada air samudra, maka di alam dunia ini bebaskan kita dari sifat iri. Karena tadi seumpama tadi air minyak itu adalah, kenapa minyak itu tidak bisa bersatu dengan air? Karena ada unsur lain yang selain minyak, yang selain air. Itulah iri, dengki, hasud, sum'ah, godob, hubud dunia, hubur ruyasa tadi, marah, kecewa tadi semua. Ingat, hukum fisika. Ya. Maka di sini ada hukum apa namanya Newton. Dulu ada hukum fisika klasik namanya hukum Newton. Tapi sekarang adalah Hawking telah menemukan adalah hukum apa namanya kuantum tadi semua. Ternyata energi itu tidak hilang. Pada saat Anda marah, maka akan mendapatkan kemarahan dari seseorang. Sungguh waktu itu. Marah Anda hari ini, Anda lempar marah itu mungkin tidak hari ini, bisa hari ini juga. Maka energi tidak hilang, sama aja seperti kita melempar bola karet, maka akan memantul pada kita. Melempar dengki, melempar tadi semua hasud, melempar keburukan. Makanya marilah kita menjadi pemenang, menjadi jiwa. Inilah bagaimana kita melatih, menyayangi orang yang membencimu. Akhirnya, itulah kenapa dahsyatnya energi menyayangi orang yang membencimu. Ternyata pada saat menyayangi orang yang membencimu, engkau ada tambahan energi yang luar biasa. Keberkahan yang luar biasa pada diri kita. Tapi pada saat engkau membenci, malah sebaliknya, pada saat engkau kurang ngajar kepada orang yang menyayangimu, soal adab kepada orang yang selalu sayang padamu, itulah keburukan yang akan berbalik menampar dirimu, semakin terhimpit, semakin terhina, semakin rendah martabatmu. Inilah hati-hati. Makanya itulah kenapa tentang bagaimana kita tidak boleh kepada orang yang menyakiti, kita harus menang dari semua. Tadi inilah berarti bisa dibayangkan kan, kemenangan yang kita peroleh kepada orang yang menyakiti adalah itu tadi semua, adalah pada saat ada energi yang positif yang berbalik pada kita. Karena hidup ini adalah tentang energi. Energi itu adalah tidak akan hilang, tapi hanya berubah bentuk. Maka energi kemarahan akan berbalik kemarahan, energi yang negatif akan berbalik negatif, energi yang positif akan berbalik pada positif pada kita semua. Ini yang harus dipahami oleh kita dalam hidup. Tidak cukup dikir,
Tadi. Makanya makna dzikir yang sesungguhnya itu bukan gedek, bukan la ilaha illallah, bukan. Tadi semua. Tapi adalah bagaimana dalam setiap aplikasi mampu hadirnya Allah di situ. Tadi. Mampu hadir, mampu melihat kekuasaan Allah di situ. Itulah dzikir. Pada saat kita akan makan tadi semua. Kita lihat ini makanan sampai pada kita ini adalah tadi. Bagaimana Allah mendatangkan makanan. Nyatalah tadi semua. Hadir makanan itu dari berbagai penjuru. Kemudian kita syukurilah, berterima kasihlah kepada semua makhluk yang menjadikan datangnya makanan pada kita. Kalau di meja makan kita ada sepiring nasi, bayangkan itu berapa juta manusia yang bekerja sampai kepada datangnya sepiring nasi itu. Kalau ada sambal satu coet, di situ ada tomat, di situ ada cabai, di situ ada terasi, di situ ada garam, di situ ada yang lain misalnya tadi semua bawang. Bayangkan dari satu item berapa juta manusia sampai datang pada coet itu. Pernahkah kita mensyukuri bahwa itu adalah nikmat dari Allah? Sehingga digiring seolah oleh Allah untuk datang ke hadapanmu. Menjadikan satu coet, satu tempat. Semua. Ya. Inilah sahabat, ya, adalah tentang konsep hidup. Bagaimana kita menjadi jiwa pemenang. Tapi selama Anda pendendam, selama kita ini adalah tukang iri, dengki, hasud semua, dan tidak bisa bersyukur dengan nikmat yang kecil, maka berapapun tadi semua. Kalau Anda biasa minum teh manis, yang manisnya luar biasa, maka Anda dikasih manis 1 sendok, kurang. Inilah makanya banyak orang tadi. Maaf teman-teman saya orang Jawa, kalau minum kopi itu dia berapa sendok gulanya. Pada saat dikasih setengah sendok, wih, pahit. Tapi kalau bagi saya, yang biasa minum kopi pahit, pada saat saya minum air putih pun terasa manis. Maka saya tidak sanggup sekarang minum air yang manis. Kenapa? Karena sudah terbiasa minum yang pahit. Jadi kalau kita dalam hidup penuh dengan kepahitan sekarang itu, itulah pelajaran dari Allah kepada kita. Kenapa Allah ajarkan kita tentang kepahitan? Mensyukuri kepahitan. Tadi pada dasarnya ingatlah, tidak ada yang buruk dari Allah, baik manis maupun pahit, semuanya sama pada dasarnya. Tadi baik sehat maupun sakit, sama pada dasarnya. Mau kaya maupun miskin, sama pada dasarnya. Tadi semua. Karena yang masalah itu bukan kaya dan miskin, tetapi apa yang ada dalam hatimu itulah. Tadi semua. Makanya al-ghina menurut Allah, walaupun dia tidak punya apa-apa, tapi dia disebut al-ghina oleh Allah. Pada saat dia merasa cukup, dia minum segelas air putih pun, bagi dia sudah terasa air yang sangat manis sekali. Kenapa? Karena dia sudah terbiasa minum dengan kepahitan. Jadi kalau Anda sekarang semua pahit, rezeki susah, ini bermasalah. Karena Allah ingin menghendaki engkau mensyukuri nikmat yang tadi air putih itu adalah terasa, adalah madu di lidahmu tadi semua. Ya. Tapi kalau engkau sebaliknya, coba. Itulah kenapa malam yaskuril qalila lam yaskuril katsira. Orang yang tadi diberikan nikmat yang banyak. Tadi semua. Dia tiap hari minumnya adalah madu, teh manis. Jangankan dikasih patrawali, dikasih air putih pun di lidahnya terasa pahit. Dan dia akan marah pada Allah. Seolah-olah Allah marah pada dia. Inilah sahabat. Apapun yang dari Allah adalah baik untuk kita semua. Tergantung. Dan apapun yang Allah berikan pada kita pada dasarnya, apakah pahit maupun manis, karena Allah melihat hanya dengan itulah engkau selamat. Jadi semua. Jadi pahami ya. Mulai sekarang, jangan pernah sedikit pun syuudzon pada Allah. Ya, ataupun pada makhluk. Tadi semua. Coba, ayo. Catat teman Anda yang Anda barangkali hari ini benci, tidak suka. Mulai hari ini, lepaskan kebencian itu. Merdekakan diri Anda. Ya Allah, mulai hari ini saya maafkan dia. Ya Allah, maafkan saya dia. Ya Allah. Bahkan kita doakan dia. Ya Allah, si Fulan yang senantiasa menyakiti diriku. Yang senantiasa mengejek diriku. Maka muliakanlah dia, banyakkan dia rezekinya, bahagiakan rumah tangganya, bahagiakan hidupnya, mudahkan rezekinya. Coba rasakan dampaknya pada Anda. Tadi, ya, mulai hari ini, tadi semua. Doakan semua manusia. Itulah kenapa baginda Nabi menyampaikan, orang yang mendoakan, Allahumma gfir lil muslimin wal muslimat, wal mu'minin wal mu'minat, itu dia akan mendapatkan feedback pada saat nanti sakaratul maut dia akan seluruh mereka itu yang kita doakan tadi semua. Inilah doa yang luar biasa tadi semua. Doa mendoakan mereka. Bahkan kalau perlu doakan. Inilah tadi
Lihat dalam tawasul ataupun dalam Suryalaya ada mendoakan seluruh Bani Adam semuanya dari semua. Ya. Inilah ya, maka nanti akan mendapatkan kebaikan dari semua. Jadi sesungguhnya keburukan yang datang pada kita adalah akibat ulah kita sendiri. Dari semua. Maka di sini malam yashkurin ni'am faqad ta'arrada li zawaliha wa man syakaraha faqad qayyadaha bi iqaliha. Siapa yang tidak mensyukuri nikmat Tuhan, maka berarti dia berusaha menghilangkan nikmat itu, ya. Dan siapa yang mensyukuri, wa man syakaraha, siapa mensyukuri, faqad qayyadaha bi iqaliha, dan sesungguhnya dia sedang mengikatkan nikmat yang ada itu dan dan sekaligus memancing nikmat yang belum ada itu tadi semua. Jadi syukuri nikmat itu, maka bagaimana nanti mensyukuri mata, mensyukuri telinga, mensyukuri rizki, mensyukuri badan sehat adalah tadi. Ada syukur bil lisan, ada syukur bil qalbi, ada syukur al jawari. Tapi yang paling utama adalah syukur itulah dengan perbuatan kita semua. Tadi ya. Tadi berarti kalau seandainya kita zikir, melakukan zikrullah dengan lisan, berarti itulah termasuk syukur bil lisan kita pada Allah. Zikir dengan hati ada syukur bil qalbi. Nah, mencari ilmu adalah di situ ada syukur mal, ada syukur sehat, ada syukur hidup, ada syukur bil lisan, ada syukur. Inilah maka kenapa orang yang mencari ilmu itu disejajarkan dengan orang yang mati syahid tadi semua, ya. Karena disitulah, karena orang yang sedang mendengarkan ilmu itu adalah orang yang ingin baik, maka telinganya mensyukuri nikmat telinga, mensyukuri nikmat mata, mensyukuri nikmat ilmu. Itulah maka kayak sekarang kita ini, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bersyukur, mensyukuri sehat, mensyukuri hidup, mensyukuri normal akal. Karena agama itu adalah untuk orang yang berakal. Tidak ada agama bagi orang yang tidak berakal. Tadi sama sahabat ya. Jadi ini ya beberapa hal yang ya. Kemudian setelah kita mari sedikit ya, yang terakhir masih ada waktu setengah jam. Abah ingin mengajak pada kita ya tentang bahwa dalam kehidupan sesungguhnya ya semuanya itu baik, sahabat ya. Seperti halnya misalnya bahwa kalau kita berbuat jahat atau kita berbuat salah tadi semua, maka berbuat salah juga baik. Maka dikatakan oleh ada orang yang mengatakan berbuat salah itu adalah ibunya benar tadi semua. Orang yang berbuat salah dia akan tahu benar tadi semua. Pahami? Maka ada orang yang berkata, orang yang takut tersesat maka dia akan tersesat selamanya. Tapi kalau orang tidak takut dengan tersesat, maka dia tidak akan pernah tersesat. Abah pernah membuktikan, termasuk dalam hal ilmu. Makanya jangan takut. Ini dikit-dikit takut kufur, takut ini, takut apa. Itulah tadi. Kalau Anda tersesat, kalau Anda tidak takut tersesat, maka Anda tidak akan tersesat. Karena orang yang berjalan, yang dia tidak tahu, maka dia akan bertanya. Saya sering pergi kemana, ke Eropa, kemana semua. Pada saat saya nggak tahu, ternyata saya tersesat. Maka disitulah mulut saya bertanya, mana jalan yang benar? Akibat tersesat itulah saya menemukan jalan kebenaran. Maka tidak sedikit para aulia Allah dari mulai jalan kemaksiatan. Maka itulah kita tidak boleh menghukum siapapun di dunia ini. Karena yang baik boleh menjadi buruk, yang buruk nanti bisa menjadi lebih baik daripada Anda. Inilah kita harus tadi semua. Maka agama itu adalah tentang kedewasaan, adalah berpikir tadi semua. Maka dulu ada namanya Pak Budi ya. Saya pernah bertemu beliau menceritakan kepada Gus Dur. Gus Dur pernah bercerita kepada Pak Budi tentang Kiai Haji Ahmad Dahlan. Ada seorang muridnya yang bernama Lukman bertanya kepada Kiai Haji Ahmad Dahlan, "Ya, Kiai, yang disebutkan Islam itu seperti apa? Islam yang baik itu seperti apa? Manusia yang baik itu seperti apa? Syukur yang baik itu seperti apa?" Ditanyakan. Maka kemudian kayaknya Ahmad Dahlan adalah mengambil biola. Dia main. Wah, bunyinya luar biasa. Menyayat ke dalam hati. Sampai terasa ke dalam relung hati. Kemudian beliau simpan biola itu. Kemudian beliau bertanya, "Ya hai Lukman, apa yang kau tanya tadi?" "Apa?"
yang disebutkan dengan Islam. Dan apa yang disebutkan dengan syukur dalam hidup ini tadi semua. Nah, bagaimana barusan kau dengarkan biolaku? Indah luar biasa. Suaranya menyayat ke dalam hati saya. Sampai terasa merinding bulu-bulu saya. Dia bilang, itulah Islam. Islam itu indah. Syukur juga indah. Hidup itu indah. Tadi semua. Tapi kemudian pada saat mereka sedang ngobrol, biola itu dipakai oleh salah seorang santri kecilnya Kiai Haji Ahmad Dahlan. Tiba-tiba ngek 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 ngek. Nah, kata beliau, itulah kalau seandainya Islam itu dimainkan oleh orang-orang yang belum paham, maka yang seharusnya yang suaranya adalah penuh dengan keindahan, penuh dengan kenyamanan, sampai datang ke relung hati, tapi berbalik menjadi suara yang menjemukan semacam itu. Ya. Nah, inilah sahabat, adalah hidup ini tentang keseimbangan. Pahami. Jadi jangan takut salah, karena dari salah itulah akan menemukan benar. Dari semua. Maka jangan pernah menyalahkan orang yang salah. Dari semua. Jangan menghukum orang yang salah. Dari semua. Karena dengan salah itulah dia akan menemukan yang benar. Orang yang takut salah itu tidak akan pernah benar. Ya, pegang dalam prinsip itu. Jalani hidup ini sebagaimana mestinya. Nikmati hidup itu. Syukuri dari semua. Peganglah hanya satu dari semua. Ya, dalam perjalanan kita. Ingat, kesempurnaan angka Islam itu dari 0 sampai 9. 0 kali 9 adalah 0. 0 ditambah 9 adalah 9. Dari semua. Ya. Kemudian 9 kali 1 adalah 9. 9 kali 2 18. 1 tambah 8 9. 2 kali 9, 2 kali 7 9 adalah 18. 8 tambah 1 adalah 9. 3 kali 9 72. 7 tambah 2 adalah 9. 4 kali 9 63. 6 tambah 3 9. Kemudian juga 5 kali 9 54 tadi. 54 ya? 45. 4 dan 5 9 tadi. 6 kali 9 54 tadi semua. Ya. Adalah kebalikannya. 4 dan 5 adalah 9 tadi. Kemudian kembali lagi tadi adalah inilah tentang hidup adalah dari 0 sampai 9 dan semuanya adalah sama. Berapapun kalinya hasilnya adalah 9. Itulah kehidupan semua. Jadi hanya proses. Kepada seseorang 9 itu adalah tadi 2 kali 9 18. 8 tambah 1 9. Tapi bagi orang yang lain hidupnya adalah 3 kali 9 27. Tapi 7 tambah 2 juga 9. Bagi orang yang lain 6 kali 9 54. Tapi bagi orang yang lain adalah barangkali adalah untuk sampai kepada 54 itu adalah kebalikannya tadi semua. Demikian pula bahwa hidup itu adalah 9 itu tidak selalu atau 10 itu tidak selalu 5 tambah 5. Bisa 6 tambah 4, bisa 5 tambah 5, bisa 8 tambah 2, bisa 9 tambah 1. Tapi intinya hidup yang sempurna itu adalah angka 10. Maka jalani saja hidup kita ini. Kalau ada orang yang sekarang ini hidupnya, tapi yang penting itu adalah spiritualnya, nilai dari semua. Ya. Makanya Abah sering ingatkan dari semua ya, bahwa kenapa di MDNH ini bukan hanya amalia yang kita laksanakan, karena tetapi ada lebih kepada ruhnya yang kita urus dari semua. Itulah kenapa spiritual. Spirit itu ruh, spirit itu jiwa. Sementara ritual pekerjaannya dari semua. Banyak orang mengamalkan ritual, sholat ritual, dzikir ritual, manakib ritual, khotaman ritual, tapi spiritnya, jiwanya, ruhnya tidak hidup. Semua. Harusnya spiritual di semua. Sehingga ritual itu adalah yang menghidupkan spiritnya, jiwanya dari semua. Itulah kenapa lagu Indonesia Raya berkata, bangunlah jiwanya tadi. Barulah bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Tuh. Berarti jiwanya dulu, ruhnya dulu yang harus kita hidupkan.
Karena pada saat kita diciptakan, faida sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi. Ruhnya dulu yang Allah titipkan pada diri kita. Nah, bagaimana ruh itu? Nah, ini yang yang terakhir, masih ada 15 menit, adalah bagaimana amanah ruh yang Allah berikan kepada kita itu semua, ya. Amanah ruh itu adalah sebagai tanda syukur kita. Karena kalau tidak, kita adalah, dan itu adalah merupakan syukur yang inti pada kita. Berarti kita tidak mensyukuri ruh itu, berarti kita bagaimana akan mengembalikan ruh itu pada Allah pada saatnya nanti. Nah, adapun yang kita obrolkan tadi menyangkut masalah dunia dan akhirat, tapi yang paling penting itu adalah sesuatu yang ada pada kita yang merupakan langsung milik Allah. Dan Allah tidak mengatakan menciptakan, tapi faida sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi. Nafakhtu fihi min ruhi. Makanya untuk menjawab ini, ya, kita lihat dalam surat, ya. Tadi saya ngobrol sama jemaah di sini, ya. Tentang walaupun bahasanya adalah tentang perjalanan haji, ya, tadi semua. Dalam surat Al-Hajj, ya, adalah dijelaskan adalah Allah. Ini ya paham sahabat. Pada saat Allah berfirman dalam ayat ini adalah dalam firman yang ke-27, ya, ke-26, Allah berfirman bismillahirrahmanirrahim wa adzin fin nasi bil haji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin amin. Tadi semua. Serulah manusia, wa adzin fin nas. Allah perintahnya pada manusia, bukan Islam, bukan iman, bukan mukmin, tapi kepada manusia. Serulah manusia adalah bil haji. Apa itu tujuannya kita pergi ke haji itu? Apakah kita pada saat kita pergi ke haji itu ingin ketemu Ka'bah? Sesungguhnya perintah firman ini adalah perintah kepada kita. Bukankah kita, kalaupun ke Mekah ataupun sekarang kita di sini, bukan menyembah Ka'bah. Datang ke Mekah pun bukan untuk mencium Ka'bah. Walaupun kita boleh mencium Ka'bah, mencium Hajar Aswad, boleh. Tetapi yang datang kita kepada Allah. Maka kenapa kita disebut Tuyubur Rahman, tamu Allah. Berarti sesungguhnya orang yang diundang oleh Allah pergi haji itu suruh datang kepada Allah. Tapi maknanya bukan Allah di Mekah. Tetapi seolah-olah orang pergi haji itu tamu Allah. Makanya labbaika Allahumma labbaik, labbaika la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Seolah-olah sesungguhnya adalah kita diajak oleh Allah. Datanglah kepadaku, pulanglah kepadaku. Intinya itu, pergi haji itu. Makanya kenapa di penghujung haji itu adalah Al-Hajju Arafah. Arafah itu dari kata arafu, mengenal. Tujuannya haji itu adalah arafu. Al-Hajju Arafah adalah tadi. Maka dia akan wukuf di Arafah, waqafa, renungkan siapa dirimu. Ingatlah perjanjian dengan Allah, alastu bi rabbikum. Bukankah itulah gerbang awal perjumpaan kita dengan Allah? Dan disitulah kita qalu bala syahidna, kita menyaksikan bertatap muka, inni wajjatu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard. Kita berhadapan muka dengannya. Tadi semua. Maka orang pada saat dikatakan oleh wa adzin fin nasi bil hajj, serulah kepada manusia untuk melaksanakan haji. Ya'tuka, mereka akan datang kepadamu rijalan, dengan berjalan kaki, ya. Wala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin amik, dan ada yang mengendarai unta yang kurus. Ini semuanya adalah makna-makna yang tertutup semuanya. Coba serulah kepada mereka untuk pergi haji, dan mereka akan datang padamu dengan berjalan kaki. Artinya apa berjalan kaki itu? Menunjukkan Allah itu dekat dengan kita. Kalau Allah itu ada di Mekah, berarti sesungguhnya siapapun kamu, dimanapun kamu, hei manusia yang sudah aku tiupkan ruhku, kata Allah, di hatimu, di badanmu, maka engkau ada sesungguhnya dekat dengan diriku. Maka secara syariat kita disuruh melaksanakan rukun Islam yang kelima. Pada dasarnya tidak harus kita ini adalah melaksanakan adalah ke sana, ya.
Tetapi sesungguhnya kalau seandainya Anda sudah istitoah, silahkan laksanakan ke sana. Tapi Anda jangan nunggu untuk menjadi haji yang sesungguhnya. Tidak mesti ke sana. Karena yang intinya adalah haji itu adalah bagaimana kita mengembalikan, bagaimana kita berjumpa liqa dengan Allah. Sebagaimana pada saat kita berjanji dengan Allah. Alastu bi rabbikum qalu bala. Bahkan kita katakan syahidna. Nah, bagaimana kita musyahadah kembali? Musyahadah mukasyafah. Sampailah nanti itu adalah, sampailah kita pada titik kesadaran tertinggi sebagai manusia. Sebagaimana baginda Nabi sampai kepada Sidrah al-Muntaha. Sidrah al-Muntaha itu, Sidrah itu adalah sadar. Sidrah udah dipakai, bahkan adalah sadar. Sadar euy. Taeta Sidrah teh. Sadar al-Muntaha, kesadaran yang tinggi dari semua tadi. Maka pada saat kita sudah mampu sampai kepada sadar yang tinggi, Sidrah al-Muntaha, maka kita akan mampu melihat neraka dan surga. Wallah, kita bisa melihat surga, melihat teman kita di neraka, melihat teman kita di surga, melihat orang lagi disiksa di barja, orang disiksa di kubur, kelihatan semuanya tadi. Nah, tinggal kita bagaimana kelihatannya. Nah, itu Abah tidak akan buka tadi semua. Nyata, ternyata. Oh, itulah kenapa baginda Nabi pada saat dikatakan pulang dari Mi'raj sudah sampai pada Sidrah al-Muntaha. Nampaklah tadi semua. Maka itulah kenapa orang yang melaksanakan perjalanan Isra waktu Nabi melakukan Mi'raj itu, subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna linuriyahu min ayatina. Nah, itulah. Mampu melihat neraka surga adalah linuriyahu min ayatina. Itulah pada saat kita sampai pada kesadaran tinggi. Setelah kita tadi membebaskan diri kita, asal kita setetes air, jangan jadi minyak, biar pada saat dimasukkan air itu ke dalam gelas, maka tidak ada lagi dirimu, hilanglah dirimu, lebur dengan air yang lain, namamu sudah tidak ada. Di pada saat setetes air yang sudah menjadi minyak, engkau teteskan, kembalikan pada gelas ini, maka engkau akan tetap ada. Itulah siksa yang akan kau hadapi. Pahami ya tentang ini semua. Jadi marilah kita sudah mulai belajar lebih jauh sekarang. Bukan Allah itu bukan alif lam lam ha. Ya, sama seperti air. Anda haus. Ya, Anda tulis air. Tulisan A-I-R. Air, itu bukan air. Ini air. Nggak ditulis disebut air, nggak ditulis pun air. Maka pada saat Anda haus, bismillahirrahmanirrahim. Coba Anda haus. Tulislah nama air. Tidak akan bisa. Oh, pergi ke Makkah harus naik pesawat terbang. Oh, Anda tulis gambarkan pesawat terbang. Pesawat terbang. Anda nggak bisa terbang. Karena dia itu bukan pesawat terbang. Hanya gambar pesawat terbang. Ya. Demikian pula, oh saya lapar, tulisan nasi. Dan Anda dikirkan nasi. Nasi itu tidak akan menolongmu. Karena itu bukan nasi. Tapi itu adalah tulisan nasi. Demikian pula pada saat kau berzikir Allah. Tapi kau tidak kenal pada Allah. Banyak orang percaya pada Allah. Tapi dia mengaku percaya pada Allah. Tapi dia tidak kenal pada Allah. Semua. Inilah persoalan akhir zaman ini. Maka disinilah ayat wa'adzin fin nasi bil haji ya'tuka rijalan wa ala kulli. Inilah tadi semua tadi. Orang sesungguhnya bahwa sesungguhnya Allah itu adalah tidak jauh daripada kita. Tidak jauh daripada kita. Makanya kata wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Aku ini adalah maha dekat. Fa inni qarib. Aku ini adalah maha dekat. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Jadi kalaupun orang ke Mekah itu sebetulnya walaupun disebutkan duyufur rahman adalah, tetapi sesungguhnya adalah hanya syariatnya. Hakikatnya adalah Allah ingatkan surah haji ini dan apa namanya serulah mereka untuk berhaji. Kemudian bil haji ya'tuka, dia akan datang padamu, adalah kemudian berjalan dengan berjalan kaki semua tadi. Artinya apa? Begitu dekatnya Allah dengan kita. Berjalan kaki itu kan tadi, tapi disuruh ke Mekah, tapi disuruh jalan kaki menggunakan unta yang kurus ya badanmu. Berarti ya tadi lihatlah dirimu sendiri tadi semua ya. Inilah yang harus kita pahami ya sahabat. Jadi Allah itu bukan alif lam lama tadi semua. Maka Anda tulis api tidak akan panas membakar Anda karena bukan api. Hanya tulisan api.
Alif lam lam ha bukan Allah, hanya tulisan Allah. Bagaimana tulisan itu akan menolong Anda? Di mana rasanya? Nasi, tulisan nasi. Kapan Anda lapar, ada tulisan nasi, gak bakal mengenyangkan, karena itu bukan nasi. Inilah yang harus kita mulai jalankan diri kita, adalah kembali. Nah, kemudian sebagai yang terakhir dari Abah adalah saya ingin sampaikan adalah tentang bahwa siapa yang memberikan peringatan tadi untuk melaksanakan pergi haji. Maka dalam ayat tadi kan dikatakan adalah dan berserulah kepada manusia yang mengerjakan haji. Berarti ada orang yang berseru, ada orang yang diseru. Orang yang berseru itu adalah harusnya orang yang sudah haji. Maka seharusnya menyampaikan kebenaran kepada Allah itu yang sudah tahu Allah. Orang nyuruh ibadah kepada Allah, dia nggak kenal pada Allah. Bagaimana? Coba pikirkan. Ini pun sama di ayat ini. Hei manusia, serulah mereka untuk haji. Berarti yang nyeru itu yang sudah haji. Haji itu apa? Berarti sudah sampai pada Allah, sudah kenal pada Allah. Yang bisa menunjukkan pada Allah hanya mereka yang sudah kenal pada Allah, yang sudah tahu alamat Allah, yang sudah merasakan bersama Allah. Bukan nama Allah, bukan alif lam lam ha, bukan. Tadi semua. Makanya kita ini hanya terjebak mau ke sorga, hanya pelangnya aja sorga. Ayo kita sama-sama ke sorga, tapi tidak pernah pergi ke sorga. Dia di tempat, hanya pelangnya saja. Sorga 60 km, tapi tidak pernah mau berjalan, mengamalkan amalia. Bahkan tidak mau mengenal kepada Allahnya, yang pemilik sorga itu. Jadi semua. Ya. Nah ini pahami ya. Nah diperjelas siapa pemberi peringatan itu. Sebetulnya di surat Yasin adalah dijelaskan. Ya, dikatakan oleh Allah, innama tundiru manit taba'ad dzikra wa syarahmana bil ghaib fabashirhum bimagfirat fabashirhu bimagfiratin wa ajrin karim. Adalah di dalam firman ini sesungguhnya dikatakan adalah sesungguhnya kamu hanya bisa memberi peringatan kepada orang-orang yang mau diberi peringatan. Tadi semua. Makanya bagi Abah, bagi siapapun, mungkin guru rohani, ya, siapa yang mau dikasih peringatan, ya silakan. Yang tidak, ya silakan. Terserah. Semua adalah pilihan pada diri kita masing-masing. Maka itulah kenapa barusan di ayat 10, sesungguhnya kamu hanya memberi peringatan kepada orang yang mau diberi peringatan. Nah, tapi tadi di surat haji bahwa serulah manusia. Makanya orang yang menyeru itu adalah orang dari. Nah sekarang ini terlalu banyak orang yang menyeru tentang Allah, tentang surga, tentang hukum, tentang apa semua, tapi sama sekali tidak pernah mengenal Allahnya. Hanya makanya tadi nerakanya nanti, surganya nanti, kebahagiaannya nanti. Buat sekarangnya mana? Nah itu tadi. Karena agama hanya dianggap sebagai sebuah kisah, cerita tadi semua. Ya, surga hanya kisah surga. Allah hanya tahu namanya tadi semua ya. Maka di sini surat Yasin ini bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Yasin. Ada seorang ulama menjermakan Yasin wahai Sin. Siapa Sin itu? Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Nah, siapa Shin itu? Yasin tadi adalah dulu baginda Nabi tentunya. Makanya innaka sesungguhnya engkau Shin adalah seorang utusan, bisa rasul dulu, sekarang bisa mursyid, atau sekarang bisa guru ruhani. Shin itu. Maka itulah kenapa Shin itu giginya 3. Karena orang yang memberikan peringatan untuk Shin, wahai Shin, adalah orang yang sudah punya gigi 3. Islam, iman, ihsan, syariat, tarekat, hakikat, dan ma'rifat tentunya. Karena
Kalau tanpa 3 gigi tadi adalah Nur Ihsan, Nur Muhammad, Nurullah. Badannya adalah Ihsan, wajahnya Ihsan, wujudnya adalah Muhammad. Nah, tadi namanya Allah, wujudnya Muhammad, wajahnya adalah Ihsan. Itulah 3 gigi itu. Hanya dia yang bisa memberikan peringatan. Hanya dia yang bisa menyampaikan kepada kita kabar gembira ataupun kabar apa yang semua. Tapi sekarang ini banyak ahli ilmu tapi tidak kenal Allah. Tadi semua. Tadi inilah ya. Karena apa? Karena yang dibangun adalah badannya dulu, bukan jiwanya. Padahal harusnya jiwanya dulu. Baginda Nabi adalah yang dibangun adalah jiwanya dulu sebelum datangnya perintah sholat tadi ya. Bahkan umur 17 tahun sudah gelar al-amin baginda Nabi, sudah ditalkin dari mulai 4 tahun, talkin lagi 25 tahun, talkin lagi 40 tahun pada saat beliau mau mi'raj tadi semua. Belah dada itu talkin tadi semua. Jangan selalu beranggapan belah dada itu dibersihkan, dadanya itu seperti adanya ikan mujair dibelah, bukan ya. Dipahami oleh kita semua tadi semua. Inilah Yasin wal Qur'anil Hakim. Demi Al-Quran yang penuh dengan hikmah. Al-Quran dibagi 2. Dulu sebelum Quran ini ada kitabnya. Quran itu nggak ada kitabnya. Kepada Nabi Adam sampai Nabi Isa itu, Quran itu adalah Quran yang kodim. Al-Quran kodim. Wahyu minul yo. Ora ditulis. Tuh. Bisa diwoco. Al-Quran Qadim itu nggak ditulis tapi bisa dibaca. Inilah hakikat jati diri kita sendiri. Makanya mengenal Allah bukan keluar ke dalam. Maka kata baginda Nabi, man talaba maulana bi ghairi nafsihi faqad dhalla dhalalan ba'ida. Siapa mencari Tuhan keluar dari dirinya. Karena Allah sudah berkata, hanya hati orang beriman yang bisa menampung diriku. Berarti di mana rumah Allah itu? Inilah qalbul mukmin, baitullah. Tapi tidak semua qalbu manusia menjadi rumah Allah. Allah hanya mau tajalli ke dia. Hanya mau ngisi ruang itu. Kalau di dalamnya tidak busuk. Kalau di dalamnya tidak dicatukan tadi. Maka Imam Ghazali mengatakan bagaimana engkau akan mengendalikan nafsumu sementara engkau bawa tulang setiap hari. Kalau seumpama nafsu itulah anjing, maka anjing itu akan terus mengejarmu. Inilah sahabat tadi semua ya. Ini wal Qur'anil Hakim. Nah, ada Al-Qur'an yang pertama Al-Qur'anul Qadim, ada Al-Qur'anul Azim, Al-Qur'anul Hakim, Al-Qur'anul Karim, Al-Qur'anul Majid. Ada 4 Al-Qur'an di 4 tingkatan tadi semua. Itu kita harus paham. Apa itu Al-Qur'anul Majid? Apa itu Al-Qur'anul Karim? Apa itu Al-Qur'anul Hakim? Apa itu Al-Qur'anul Azim? Maka di sini wal Qur'anil Hakim. Karena kalau sudah kenal Al-Qur'anul Hakim, satu tahap lagi dia akan kenal Al-Qur'anul Azim. Nah, tadi. Tapi Al-Qur'anul Hakim ada ditulis Al-Qur'anul Karim. Jadilah buku ini. Inilah Al-Qur'anul Majid. Inilah tadi semua. Badan kita Al-Qur'anul Majid. Ini semua. Kemudian kolbu kita, hati kita ada Al-Qur'anul Karim. Kemudian fuad kita Al-Qur'anul Hakim. Sementara sir kita Al-Qur'anul Azim. Itulah hakikat Allah. Allah lah tadi semua. Tadi semua. Inilah. Innaka sesungguhnya engkau laminal mursalin, seorang utusan. Nah, carilah orang ini. Dulu namanya Rasul, sekarang tentu. Karena Nabi pernah berkata, jangan takut. Aku tinggalkan 2 hal. 1 Quran, 2 sunnah. Ketiga adalah al-ulama warasatul anbiya. Mereka lah tadi. Siapa pemberi peringatan tadi? Yang sudah shin tadi. Adalah merupakan laqad ja'akum rasulun anfusikum. Telah datang untukmu. Di zamanmu. Untukmu. Bukan untuk orang lain. Untukmu. Tadi semua. Dialah shin tadi semua. Maka tidak semua. Inilah sekarang menjadi kacau kali. Semua orang boleh bicara tentang Allah tapi tidak mengenal Allah.
Bicara tentang surga, bahkan tidak pernah melihat surga. Bicara tentang neraka, bahkan tidak tahu neraka. Bicara barjah, belum pernah lihat bagaimana barjah itu. Inilah tadi semua. Karena belum sampai kepada Sidrah Al-Muntaha tadi semua. Dan selalu berkatakan Sidrah Al-Muntaha di mana? Di langit ke-7. Inilah ngaco semua tadi. Sidrah Al-Muntaha ada pada diri kita sendiri. Tadi. Makanya kata Syed Alwi Maliki, satu-satunya jalan keluar adalah ke dalam. Tadi. Tengoklah ke dalam sebelum bicara, bersihkan debu yang masih melekat. Nah, itu. Tuhan ada di sini, di dalam jiwa ini. Berusahalah agar dia tersenyum. Tadi, bagaimana supaya dia tersenyum? Tadi, lepaskan segala sifat-sifat yang tidak ada merupakan sifat Allah. Tadi, benci tidak ada sifat Allah. Maka Allah itu jangan pernah ada orang saya dengar Ustaz, Allah itu tergantung manusia. Kalau kamu sayang pada Allah, Allah akan sayang padamu. Kalau kamu benci pada Allah, Allah akan benci padamu. Itu mah manusia. Allah nggak peduli. Apa sayangmu? Sama aja kata Allah. Aku ibadah, aku sayang. Engkau nggak ibadah pun aku sayang padamu. Kalau seandainya manusia nggak ibadah, Allah nggak sayang, udah pada mati. Yahudi, Nasrani, orang yang nggak sholat, tukang bunuh, tukang apa semua. Aku sayang padamu. Dari semua. Adapun sekarang dalam kehidupan kau mendapatkan nerakamu, serba susah, serba ini, itu adalah akibat bukan salahku, salah dirimu yang telah kau melepaskan nikmat yang kau miliki. Dan inilah yang harus kita pahami. Ya. Ala siratim mustaqim. Ya. Adalah kepada jalan yang lurus. Siapa siratul mustaqim? Dijelaskan suratul Fatihah tadi. Ihdinas siratal mustaqim. Tadi. Ihdina dari kata hadayah. Hidayah Allah diberikan dia. Siratal mustaqim. Tadi. Siratal ladzina an'amta alaihim. Tadi. Adalah mereka. Adalah jalan orang-orang yang memberikan nikmat. Siapa mereka? Para anbiya, para siddiqin, para syuhada, para sholihin. 4 orang tadi semua. Tadi. Ada di mana mereka itu? Itulah syin yang ada untukmu di zamanmu tadi semua. Yang sudah ilmunya memegang 3 hal. Nurullah, Nur Muhammad, Nur Insan. Tadi semua. Jasad, qalbu, fuad. Sudah lebur untuk sampai kepada makrifat pada Allah. Tadi semua. Ya. Syiratan zila azizi rahim kulitun dira kaum ma'undi abau. Nah, kemudian di sini juga sama. Kemudian kalau seandainya kita tidak demikian, mari dikatakan oleh Allah, dikatakan 7 dan 8 tadi kan, tadi katakan inna ja'alna fi anakihim aglalan fahi ilal adqani fahum mukmahun wa ja'alna min baini aidihim saddaw wa min khalfihim saddan faghshaynahum fahum la yubsirun. Dikatakan sungguh kami telah memasang belenggu di leher mereka. Nah, dikatakan Allah. Lalu tangan mereka diangkat ke dagu. Oleh karena itulah mereka tengadah. Dan kami adakan di hadapan mereka dinding. Nah itu. Adakan dinding dan di belakang mereka juga ada dinding. Dan kami tutup mata mereka sehingga mereka tidak dapat melihat. Inilah tadi. Sebetulnya kehidupan orang yang kalau saat ini dia sudah tidak bersyukur pada Allah. Ditutuplah oleh Allah segala nikmat tadi semua. Harapan temok, tukangan temok. Semua. Nah, hampir dia tidak bisa berkutik tadi semua ya. Tadi. Karena dikatakan wasawa'un 'alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Ya sama saja di mereka. Wasawa sama saja. Mereka dikasih peringatan, enggak dikasih peringatan, sama aja enggak iman. Tadi semua. Ya. Inilah sahabat ya, mudah-mudahan dari syukuri ruh yang Allah tiupkan faida sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi. Kemudian cocokkan, sesuaikan diri kita ini adalah dengan frekuensi Allah tadi semua. Allah Maha Suci, kita Maha Pendendam. Allah Maha Pemurah, kita Maha Pembenci. Kita iri, dengki. Bagaimana Allah akan nolong kita? Tadi semua. Makanya Abah dari Mumukadimah tadi, ayo latih diri kita. Belajar menyayangi orang yang membenci. Kemudian yang kedua, syukuri nikmat itu. Mulai dari nikmat yang kecil. Supaya pada saat nikmat yang besar, kita akan terasakan nikmatnya. Dan
Kalau seandainya sekarang mendapatkan banyak pahit, minumlah air kepahitan itu. Supaya engkau terbiasa dengan pahit. Maka dari nanti pada saat Allah berikan nikmat kecil berupa air putih, tidak perlu engkau tambah gula. Karena terasa manis air putih itu. Tapi kalau kau sekarang mengharapkan kemanisan, maka pada saat engkau dikasih ujian, tadi semua adalah engkau akan mengeluh. Sehingga air manis tadi dianggap sebagai air yang pahit di lidahmu. Karena kita tidak biasa meminum air yang pahit tadi semua. Ya. Inilah tentang tadi adalah bagaimana kita mensyukuri nikmat yang ada itu tadi semua. Dan senantiasalah kita sadar tadi semua ya. Jadi intinya ada, makanya nanti manusia itu dibagi, ada sonur, ada ultrasonur, ada infrasonur, ada sadar, ada di atas sadar, ada di bawah sadar. Berarti kalau turun bawah sadar kal an'am, di bawah lagi adalah makhluk-makhluk kegelapan, di atas sadar adalah malaikat, Allah adalah di atas sadar tadi semua. Maka itulah frekuensi Allah. Maka intinya pada saat kita mengolah diri kita itu, maka jadikan segala kehidupan kita adalah zikir. Nggak usah zikir itu bukan hanya di majlis, bukan hanya setelah sholat, tapi segala apapun yang kau lihat, yang kau dengar, kau duduk. Makanya tadi, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Dimanapun, semua. Apa yang kau lihat adalah zikrullah. Apa yang kau dengar adalah zikrullah. Diam, zikrullah. Karena kenapa kau diam? Allah yang mendiamkan. Pada saat bergerak, kenapa kau dikir bergerak? Karena tidak ada yang bisa la tataharraku dzarratun illa biidznillah. Allah yang menggerakkan, Allah yang mendiamkan. Allah yang melihat, Allah yang mendengar, maka nampaklah segalanya. Maka silakan jadi apapun, jadi tentara, jadi polisi, jadi guru, nggak mesti jadi kiai, nggak mesti jadi ustadz, jadi pedagang, tapi yang penting itu adalah mampu adalah zikir dalam setiap. Bagaimana zikirnya? Pada saat kita berjalan, kudrat kaki, bukan kaki yang berjalan ini, tapi adalah kudrat Allah. Kalam kita adalah kalamnya, basar kita samanya, dari ilmu kita ilmunya. Maka berarti setiap gerak kita kemanapun kita hadapkan adalah selalu memandang fa'inna ma tuwallu fasama wajhullah. Itu saja, mudah-mudahan sudah lewat 10 menit dari hikmah hikam yang ke-62 ini tentang malam yashkuri ni'am faqad arada li zawaliha, adalah waman syakaraha faqad qayyada bi qaliha, adalah tentang syukur baik bilisan al-jawari maupun syukur ada bil qalbi, dalam aplikasi mensyukuri nikmatul ijad, nikmatul imdad, dan segala aspek dalam kehidupan kita ini. Tidak ada tempat untuk kita mengeluh. Semuanya adalah indah, semuanya adalah baik, karena tidak ada yang sedang kita alami dalam hidup ini. Semuanya adalah kebaikan. Terima kasih Bang Hanif, terima kasih sahabat-sahabat semua. Semoga kita dalam sisa umur kita ini senantiasa diberikan oleh Allah adalah umur dengan nafas yang baik. Rasakan nafas ini tadi semua. Hidup kita ini bersama dengannya tadi semua. Bagaimana nafas masuk adalah nafas keluar. Pada saat yang disebutkan dengan menita itulah, pada saat nafas keluar dia tidak kembali lagi ke dalam tadi semua. Selama dia nafas berarti kau sedang bersama dengannya tadi semua. Berarti sedang bersama. Itulah tadi semua. Ya, mudah-mudahan semuanya. Bang Muhammad juga ya, semoga sehat semua ya, berkah. Saya tunggu kedatangannya di Indo ya, semua sehat ya semuanya. Mohon maaf atas wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salawat Gus. Allahumma sholli ala nabiyil hasimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim.